ini punya Bima kita jadikan sebagai dasar untuk kita mengerjakan, tetapi kita kerjakan bersama-sama dari mulai absen 1 saja yang mengerjakan. Bima nanti minta tolong kalau ada yang perlu disesuaikan, langsung kau sesuaikan ya. Baik, Bu. Bisa lah nanti kau simpan dengan file, nama file yang supaya kamu tetap punya file asli kerjaanmu gitu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Mulai dari nomor absen pertama, kita mulai jurnal apa yang harus dibuat pertama kali dari soal yang kemarin kita share. Silakan nomor absen 1. Hadir, Bu. Ya, silakan Mas. Yang terkait soal nomor 1, yang tanggal 1 Januari 2018 ditetapkan bahwa estimasi pendapatan SKP di Tentrem. Maaf, Wildan, sebelum tanggal 1 Januari apa dulu? Oh, sebelum 1 Januarinya, kalau ngikut yang Bu Yani kemarin berarti jurnal pembalik awal tahun. Jurnal yang dari neraca saldo per 1 Januari 2018. Ya, itu neraca saldo dulu ya berarti. Iya. Gimana? Kalau kerjaanmu gimana jurnal neraca saldonya? Saya kurang tahu, jadi saya nggak buat yang itu. Oke. Langsung ke estimasi. Nggak tahu. Kok kemarin nggak nanya? Nggak tahu. Kok minggu lalu nggak nanya? Nanya tapi yang lain, jadi mungkin nanya lagi malu saya, Bu. Baik, yang pertama kita buat tentunya adalah jurnal saldo awal supaya nanti nggak kelewat untuk saldonya, gitu ya. Jadi kita tinggal memindahkan angka-angka yang ada di dalam neraca awal. Di sini yang sudah dikerjakan Bimo ada kas di bendahara pengeluaran, itu saldonya 25. Kemudian peralatan dan mesinnya 125, ada keterangan di bawahnya, yaitu nanti berguna untuk penyusutan. Kemudian gedung dan bangunan 5M. Kemudian akumulasinya itu sudah gabungan gedung dan bangunan, kemudian sama peralatan dan mesin. Jadi langsung digabung menjadi 850. Amortisasi ATB-nya 62.500. Oh, ATB-nya belum saya baca tadi. Oh, ATB sudah. Kemudian ada utang PPN 15, ada utang PPh-nya 15, ada PPN 10. Sehingga ekuitasnya adalah 4M, 462.500.000 rupiah. Itu hanya memindahkan yang ada di dalam neraca saja. Sekarang saya tanya, ini jurnalnya di jurnal kas atau jurnal akrual, saudara, untuk saldo awal? Akrual. Nah, ini adalah jurnalnya ada di jurnal akrual, Bimo. Jadi tolong dipindahkan ke kolom jurnal akrual. Karena kan kepentingannya nanti untuk membuat neraca. Neraca itu adanya di akrual. Nah, yang di kas tidak ada. Saya udah print soalnya, jadi saya nggak perlu buka 2 layar, tinggal lihat punya Bima aja. Baik, kalau gitu Wildan tetap ngerjain tanggal 1 Januari ya. Coba tadi gimana? Tadi belum sempat disebutkan. Yang tanggal 1 Januari sesuai estimasi pendapatan SKP di Tentrem untuk tahun 2018 di debit sebesar 500 juta di jurnal Sapa yang kas. Terus sesuai yang di situnya ada belanja, anggaran belanja 650 juta di kredit sebagai akun apropriasi belanja, terus selisihnya 650 dikurangi 500 juta, karena lebih besar belanjanya berarti estimasi perubahan sal di debit sebesar 150 juta atau selisih dari belanja dikurangi pendapatan. Baik, untuk 1 Januari ini adalah jurnal untuk DPA gitu ya, untuk DPA. Jadi estimasi pendapatan 500, estimasi perubahan salnya 150 dan apropriasi belanjanya adalah 650. Sudah sama semuanya? Ini hanya di jurnal kas saja karena
sifatnya adalah nanti dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya. Jadi itu kaitannya dengan LRA. Kalau LRA berarti hanya di jurnal kas saja. Jadi untuk jurnal kas itu tentunya hasil akhirnya adalah LRA, sementara jurnal akrual itu hasil akhirnya adalah LO, LPE, dan neraca. Jadi semua transaksi yang mempengaruhi LO, LPE, neraca tentunya akan kita catat di jurnal akrual. Sementara transaksi yang mempengaruhi LRA akan kita catat di jurnal kas. Seperti itu sebenarnya. Kalau yang mempengaruhi dua-duanya ya dicatat di dua-duanya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan nomor absen berikutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Tanggal 15 Januari 2018, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP sebesar 25 juta. Kemudian pada tanggal 16-nya, BUD menerbitkan SP2D-UP. Untuk yang tanggal 15-nya no entry, Bu. Kalau yang tanggal 16 itu di jurnal kas di bendahara penerimaan, di debit, dan RKPPKD di kredit. Jurnal apa, Mbak? Jurnalnya jurnal apa tadi? Jurnal akrual, Bu. Oh, jurnal akrual. Saya tadi dengarnya soalnya jurnal kas Ya, gitu Bu, ya. salah ngomong. Nah, ini punya Bimbo kayaknya harus disesuaikan lagi. Itu bukan kas di bendahara penerimaan, tapi kas di bendahara pengeluaran. Ini adalah uang UP. Kalau uang UP yang mengelola adalah bendahara pengeluaran. Nah, ini sih enaknya kalau di-share jadi langsung bisa diselesaikan, langsung bisa diperbaiki gitu ya. Baik, itu jurnal untuk yang untuk transaksi yang pertama hanya dibuat jurnal 16 Januari saja. Untuk 15 Januari karena bentuknya masih SPP jadi belum dibuat jurnalnya. Baik, berikutnya untuk tanggal 20 Januari. Absen berikutnya. Hadir, Bu. Bu, mohon maaf, Bu, nggak bisa nyalain kamera. Mungkin device-nya bermasalah, Bu. Ya, silahkan. Jadi untuk tanggal 20... Ini suara saya masuk nggak, Bu? Masuk. Jadi untuk tanggal 20 Januari tahun 2018, Bendahara Pengeluaran menyetorkan PPH dan PPN ke kas negara. Nah, itu kalau misalkan di jurnalnya, no entry. Untuk jurnal yang kas ya, Bu, no entry. Terus untuk jurnal yang akrualnya itu utang PPH-nya di debit, utang PPN-nya juga di debit sebesar 15 juta dan 10 juta. Lalu untuk di kreditnya kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 25 juta. Oke, ini sebenarnya kan mengurangi saldo kas bendahara pengeluaran yang ada di neraca awal ya. 25 itu berasal dari utang PPH dan utang PPN. Baik, ini jurnalnya juga cuma di jurnal akrual, jadi jurnal kasnya tidak dilakukan karena tidak mempengaruhi LRA. Ini bukan anggaran ya, ini bukan anggaran belanja, tapi adalah transitoris numpang lewat lah ya. Ini harusnya kita store ke petugas pajak gitu ya, tetapi sampai akhir tahun belum di store. Jadi kita storekan di awal tahun berikutnya di tahun 2018. Ini sih nggak awal tahun ya, 20 Januari baru di store ya. Kejauhan. Baik, 1 Februari silahkan berikutnya. Tanggal 1 Februari 2018, BUD menerbitkan SP2DLS gaji sebesar 215 juta dengan rincian sebagai berikut: gaji pokok 180 juta, tunjangan keluarga 17 juta, tunjangan jabatan 18 juta. Jurnalnya ialah di akrual beban pegawai debit RKPPKD kredit 215 juta, di kas belanja pegawai debit estimasi perubahan sal kredit 215 juta. Baik, ini dua-duanya ya. Ini dicatat pada saat SP2DLS-nya terbit karena ini adalah LS gaji, jadi di kasnya adalah belanja pegawai pada estimasi perubahan sal, sementara di akrualnya adalah beban pegawai pada RKPPKD 215. Baik, lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 26 Februari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Tentram membayar makan dan minum rapat dengan uang UP senilai 500.000. Untuk jurnal akrual dan kasnya no entry.
untuk tanggal 26 Februari. Mau belanja UP di sini kalimatnya adalah bendahara pengeluaran SKPD Tentram membayar makan. Kalau sudah dibayar berarti sudah diotorisasi oleh PAKPA. Jadi prosesnya itu ada dokumen tagihan, diotorisasi oleh PAKPA, baru bendahara akan membayar, gitu ya. Jadi di 26 Februari ini sudah ada di jurnal akrual. Ingat kemarin bahwa untuk UPTU itu tidak pada saat terbit SP2D, tapi pada saat bendahara itu benar-benar membayar. Jadi jurnal kasnya memang tidak ada, tetapi di jurnal akrualnya ada apa itu? Beban barang dan jasa pada kas di bendahara pengeluaran. Sebesar berapa? 500.000. Oke. Tanggal 9 April, silahkan dilanjut. 9 April ya? Iya, Bu. Kalau saya yang di kasnya itu belanja barang pada estimasi perubahan sal, yang di akrualnya beban barang dan jasa pada kas di bendahara pengeluaran. Baik, coba cek kemarin pada saat, mungkin saya yang lupa ya, kemarin pada saat dicatatnya berarti yang atas ini juga kurang ya, karena sudah dibayar berarti di kasnya juga dicatat. Sorry, berarti saya balik dulu ke 26. Ini yang kayak barusan Citra sampaikan. Di Februari berarti ada jurnal ya Mbak Citra ya? 26 Februari untuk yang tadi apa? Untuk yang apa udah belum? Udah ya di sini harusnya. Minum rapat. Yang rapat. Ini kan dari UP juga kan? Iya, Bu. Ini sudah dibayar. Kalau sudah dibayar berarti kan tadi saya sampaikan bahwa di situ berarti sudah diotorisasi. Kenapa Mas menghilang ininya? Kenapa punya Bimo menghilang untuk... Coba kita cek jurnal untuk belanja yang dari UP. Silakan dibuka untuk UP-nya. Gimana jurnalnya untuk yang UP? Kalau di Kita melihat slide kita sebelumnya, slide yang di TM4 ya, yang sudah saya share ke Anda juga. Berarti karena ini sudah dibayar, di jurnal kasnya juga dicatat. Apa jurnalnya saudara untuk di jurnal kasnya? Yang Belanja barang dan jasa terhadap estimasi perubahan saldo. ya, belanja barang dan jasa terhadap estimasi perubahan sal. Sebesar 500 tadi ya, sebesar 500. Berikutnya yang tadi Mbak Citra itu berarti sama ya, sebenarnya ini kasusnya sama. Iya, Bimo lagi mencatat. Oke, silakan Mas. Estimasi perubahan sal itu kalau kita singkat apa sih? EPSAL. EPSAL boleh kok kalau Anda mau singkat ya. Nah, itu. Oh, ini dulu boleh. Terus 2.500.000. Sama yaitu beban barang dan jasa pada kas di bendahara pengeluaran, karena ini kalimatnya juga menggunakan UP.
Satu lagi Mas, untuk di tanggal 26 Februari itu juga tolong dikoreksi. Jurnalnya sama dengan bawahnya. Belanja barang dan jasa pada estimasi perubahan SAL. Angkanya aja yang beda. Baik. Begitu ya Mbak Citra, sudah Dea apa Citra sih tadi? Dea, kok saya bacanya Citra sih? Mbak Citra, Bu. Citra, Oh, tadi Citra, ini kenapa balik ke kotakan saya ada di Dea ya. Baik, berikutnya silakan di tanggal 28 Mei. Selanjutnya, tanggal 28 Mei 2018, Surat Ketetapan Pajak SKP daerah terbit dan dinyatakan bahwa SKPD Tantra memiliki kewenangan melakukan pemungutan pendapatan pajak hotel atas hotel Purnama sebesar 80 juta. Untuk jurnal kasnya, no entry. Untuk jurnal akrualnya, piutang pendapatan pajak hotel sebesar 80 juta, di debit, kemudian di kreditnya pendapatan pajak hotel LO sebesar 80 juta. Baik, ini kita menggunakan alternatif pertama ya, yang mudah dipahami kita maksudnya. Jadi untuk kasnya tidak ada jurnal karena memang belum diterima kasnya. Sementara untuk akrualnya piutang pendapatan pajak apa retribusi tadi? Pajak ya. Pajak pada pendapatan pajak LO sebesar 80. Oke, lanjut ke 10 Juni. Tanggal 10 Juni 2018, Hotel Purnama membayar pajak hotel ke SKPD Tentram senilai 80 juta. Di jurnal SAPA atau jurnal KAS itu estimasi perubahan SAL terhadap pendapatan pajak daerah LRA senilai 80 juta. Terus di jurnal akrualnya, kas di bendahara penerimaan terhadap piutang pendapatan pajak daerah senilai 80 juta. Baik, Bimo juga jelek sinyalnya kali ya? Sinyalnya jelek Mas Bimo. Iya Bu, maaf ya Bu, bentar Bu. Ini Jadi yang sinyalnya bagus siapa saudara? Bisa tetap pakai punya Bimo, nanti kalau Bimo udah set terus kita pindahkan pengelolaannya di mana ya? Nama di option itu di sebelah mana? Jelek ya masih sinyalnya ya? iya Bu, kadang jelek gitu Bu. Bu, mohon maaf sebelum dilanjutkan saya mau tanya Bu. Ya, silakan. Tadi kebetulan yang pas bahas transaksi sebelumnya yang tanggal 26 sama tanggal 9 April itu ada jurnalnya Bu? Apa? Yang untuk tanggal 26 Februari sama 9 April itu tadi kenapa ada jurnalnya di kas sama di akrual? Ya, kalau di Akomda kalian belum baca ya, ini tadi saya juga ambil lupa soalnya masih mindset Akom gitu ya. Kalau di Akomda itu dicatatnya bisa dibuka slide Anda di slide di slide T4 ya, saya lupa kalau halamannya ya. Pokoknya itu yang T4 saya ingat karena itu masih masalah belanja. Jadi diakui itu ketika kalimat yang di sana itu ketika memang sudah diotorisasi oleh PAKPA. Baru di sini bendahara membayar. Nah, pada saat bendahara membayar itu memang sudah ada pengeluaran kas sehingga baik di kas maupun di akrual itu memang sudah ada pengeluarannya, sedikit berbeda dengan Akompus. Jadi nanti kalau pada saat revolving jurnalnya apa saudara kemarin? Kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD seperti itu. Ya nggak apa-apa pelan-pelan karena tadi pun saya juga lupa ya mindset kita masih kalau OP itu kan nanti pada saat SP2D-nya sudah terbit. Ternyata di Pemda ini sedikit berbeda. Itu sih Mas, memang pada saat sudah diotorisasi oleh PAKPA. Nanti dibaca-baca lagi bagi yang belum sempat baca slide-nya gitu ya. Izin bertanya lagi. Iya, Wildan. Ya.
yang masih sama itu kan kalau di slide kan ada poin saat belanja. Nah, itu bedanya. Kalau di saat belanja kan no entry semua. Nah, itu kenapa yang di kasus ini enggak masuk ke poin saat belanja? Karena kalimat di sana kalau kita baca di sana itu langsung bendahara pengeluaran membayar makan. Kalau belanja itu, kalau di pemerintah itu kan di pemerintah itu kita belanja itu bayarnya di belakang. Teorinya seperti itu ya, teorinya seperti itu. Dibayar di belakang ketika benar-benar barang yang kita belanjakan itu sudah sesuai gampangnya, diterima oleh penerima barang ataupun penerima jasa. Nah, di situ baru diserahkan kepada PA-KPA, ini benar nggak? Gampangnya gitu ya, diverifikasi oleh PA-KPA. Nah, ketika disetujui, barulah bendahara membayar. Nah, ini karena di sini kalimatnya langsung membayar, makanya asumsi kita itu sudah diotorisasi. Kalimatnya ini belum nggak cuma menerima. Kalau kemarin di slide kalimatnya apa, Mas? Saat belanja ya. Kalau di slide-nya kalimatnya adalah saat belanja. Kalau sudah diotorisasi baru dicatat sebagai sebagai pengeluaran seperti itu. Nah, karena di sini bendahara pada kenyataannya nanti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa seorang bendahara itu baru berani membayar ketika sudah ada otorisasi dari PA-KPA. Karena bendahara di sini adalah seorang kasir gitu ya. Seorang kasir baru berani membayar ketika sudah disetujui oleh gara-gara ada WA absen ya. Jadi panik. Karena sudah diotorisasi, kalau belum nggak berani bayar. Ya. Karena di sini bendahara sudah membayar, kalimatnya sudah membayar, berarti asumsi kita itu sudah diotorisasi oleh PA-KPA. Itu kenapa kemudian kita langsung loncat ke jurnal yang kedua. Jadi saat diotorisasi, bukan saat belanjanya. Begitu sih, siapa tadi? Wildan ya? Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau belum ada silakan dilanjut ke transaksi 11 Juni ya. Bimo nggak bisa ya? Bimo nggak bisa share? Atau dikasih ke yang lain aja, Mas, filemu supaya, bisa. Kalau susah, filemu dikasih yang lain yang sinyalnya bagus, nggak apa-apa. Karena tadi kita udah. Ini bisa ya, semoga bisa lanjut. Oke, silahkan. Ke tanggal 11 ya? Iya, Bu. Tanggal 11 Juni 2018, bendahara penerimaan SKPD Tentram menyetorkan uang pajak hotel tersebut ke rekening kas daerah. Untuk jurnal kasnya itu no entry. Untuk jurnal aktualnya RKPPKD terhadap kas di bendahara penerimaan sebesar 80 juta, Bu. Baik, di sini penyetoran ke Kasda, jadi karena sudah dicatat sebelumnya pada saat diterima oleh bendahara penerimaan di kasnya juga, jadi pada saat store hanya di jurnal akrual saja. RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Sudah sesuai ya, punya Bima juga. Baik, silakan dilanjut berikutnya tanggal 3 Juli. Baik, Bu, untuk soalnya tanggal 3 Juli, bendahara penerimaan SKPD Tentram menerima pendapatan retribusi tempat khusus parkir sebesar 15 juta. Untuk jurnalnya di jurnal kas atau SAPA, debit perubahan sal 15 juta dan kreditnya pendapatan retribusi parkir LRA 15 juta. Untuk jurnal akrualnya, kas di bendahara penerimaan 15 juta di debit dan di kreditnya pendapatan retribusi parkir LRA sebesar 15 juta. Baik, jurnal kasnya adalah, kalau punya Bimo ini kan kasnya dulu ya, estimasi perubahan sal pada pendapatan retribusi LRA 15 dan akrualnya adalah kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi
LO 15 gitu ya. Supaya dia mudah nanti disepakati aja kita mau yang sebelah kiri itu kas dulu atau akrual dulu. Saya takut kebalik-balik aja gitu ya. Jadi teman-teman mau yang mana gitu. Biasanya sih saya sebelah kiri itu yang kas ya. Ini tidak salah sih, Anda mau atas bawah juga boleh. Cuma biar mudah aja. Oke, ada masalah sampai sini untuk transaksi tanggal 3 Juli ada masalah? Aman? Baik, kalau aman kita lanjut ke 4 Juli. Baik, Bu. Pada tanggal 4 Juli 2018, bendahara penerimaan SKPD Tentram menyetorkan uang pajak dari retribusi tempat khusus parkir yang diterima tanggal 3 Juli 2018 sebesar 15 juta ke rekening kas daerah. Untuk jurnal kasnya itu no entry, dan untuk jurnal akrualnya itu didebit RKPPKD sebesar 15 juta dan dikredit kas di bendahara penerimaan sebesar 15 juta. Baik, ini cuma jurnal akrual saja RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan 15 juta. Baik, berikutnya di tanggal 1 Agustus. Baik, Ibu. Tanggal 1 Agustus 2018 terjadi kecelakaan atas mobil operasional, sehingga mobil dinyatakan tidak dapat digunakan kembali. Untuk jurnal kasnya itu no entry, kalau untuk jurnal akrualnya itu didebit aset lainnya sebesar 75 juta, dan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar 50 juta. Dikredit peralatan dan mesin sebesar 125 juta, Bu. Baik, Indah juga Indah tadi ya? Barusan yang baca Indah ya? Iya, Indah Bu. juga sama kayak Bimo menggunakan book value ya? Iya, Bu, sama. Baik, menggunakan book value. Jadi aset lainnya sebesar book value-nya 125 yang ada di neraca awal dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dari mana kita tahu akumulasi penyusutannya 50? Kita hitung dulu gitu ya. Di situ dikatakan keterangannya peralatan mesin berupa kendaraan dinas diperoleh tahun 2016. 2016 umur ekonomisnya 5 tahun. Berarti penyusutan per tahunnya berapa saudara? 125 dibagi 5. Berarti 25. Karena ini sudah diperoleh 2 tahun gitu ya. 2 tahun berarti 2016 dan 2017. 2018-nya kan belum ya. Jadi di sini langsung kita debit akumulasinya sebesar 50. Di sini dipermudah dikatakan bahwa di mana ya? Dikatakan bahwa untuk penyusutan amortisasi hanya dilakukan 1 tahun sekali. Jadi kalau dulu ketika kita belajar akuntansi keuangan, kita menghitung akumulasi tambahannya dulu ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, gitu kan? Di Akumda ini nggak usah, jadi kita tinggal memasukkan saja berapa akumulasi sampai dengan awal tahun kemarin, dan nanti 2018-nya di akhir baru kita bikin penyusutan. Kalau ada kendaraan lagi gitu ya, karena kalau yang ini kan sudah dipindahkan ke aset lainnya. Jadi aset lainnya 75, akumulasi 50, dan aset tetapnya adalah 125. Ini menggunakan alternatif kedua yang menggunakan book value, gitu ya. Jadi tidak ada akun akumulasi penyusutan aset lainnya, gitu. Kalau ada teman-teman yang menggunakan alternatif 1, jadi aset lainnya di sini adalah 125, akumulasi 50, aset tetapnya 125, terus di bawahnya ada akumulasi penyusutan aset lainnya 50, itu juga tidak masalah gitu ya. Ada yang begitu? Ada yang pakai alternatif 1? Saya menyebutnya alternatif 1 ya. Ada, Atau Bu. semua pakai ini? Oh, ada. Ada? Iya, saya pakai yang alternatif 1. Oke, nggak apa-apa. Nanti cuma pas penghapusan aja yang harus hati-hati gitu kan ya. Sementara kita pakai yang sudah tertulis di sini ya Mbak ya, nggak apa-apa ya. Bisa mengikuti kan? Iya, Bu. Atau Mas Bimo tolong ditulis aja di kolom J ini. Nah, di situ untuk yang alternatif satunya. Aset lainnya tetap kok copy aja lah biar cepat. Atau nge-link. Nah, di situ aset lainnya bukan book value tapi cost.
Nah, sudah ya. Jadi aset lainnya 125, akumulasi penyusutan 50, aset tetapnya 125, akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar 50 itu kalau menggunakan kos gitu ya. Baik, kayaknya sih sampai bawah juga nggak ada penghapusan ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh nanti. Baik, berikutnya dilanjut untuk yang tanggal 9 September. Pada tanggal 9 September 2018, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2DLS barang untuk pembelian kendaraan dinas senilai 250 juta rupiah dengan umur ekonomis 5 tahun. Untuk jurnalnya, di jurnal kas itu belanja modal, peralatan dan mesin pada estimasi perubahan SAL 250 juta. Terus kalau untuk di jurnal aktualnya, peralatan dan mesin 250 juta pada RK PPKD 250 juta. Maaf sebentar. Oke. Untuk di tanggal 9 September ada LS barang untuk pembelian kendaraan. Oh, beli lagi ya, beli lagi. Jadi di sini belanja modal peralatan dan mesin estimasi perubahan SAL 250. Kemudian untuk aset tetap kemarin jurnalnya gimana Saudara? Apakah ada beban modal? Tadi kemana Mas jurnalnya? Untuk yang akrual gimana jurnalnya? Saya peralatan dan mesin pada RK PPKD. Ya, di situ peralatan dan mesin. Langsung ya, peralatan dan mesin pada RK PPKD karena di sini adalah LS 250. Oke, baik dilanjut di 1 Oktober. Baik, untuk tanggal 1 Oktober, BUD menerbitkan SP2DLS untuk membayar sewa mesin proyek untuk 1 tahun ke depan, periode 1 Oktober 2018 sampai 1 Oktober 2019. Untuk jurnalnya di kas, belanja barang dan jasa sebesar 36 juta pada estimasi perubahan SAL sebesar 36 juta. Kemudian untuk jurnal akrualnya berarti beban sewa sebesar 36 juta dan pada RKPPKD sebesar 36 juta, Bu. Baik, untuk yang kasnya belanja barang dan jasa pada estimasi perubahan SAL. Sementara untuk akrualnya, Mbak, kita samakan saja untuk ininya ya, akunnya ya. Akunnya kita samakan menjadi beban barang dan jasa. Cuma kalau mau biar tahu bedanya, kasih aja dalam kurung sewa gitu ya. Itu belanja barang dan jasa, misalnya biar tahu bahwa itu dari sewa. Karena nanti ada pengaruhnya di penyesuaian ya. Jadi ini kita catat menggunakan pendekatan beban. Jadi pada saat membayar sewa, walaupun itu lebih dari 1 periode, kita catat sebagai beban barang dan jasa 36 juta. Oke, lanjut. Nggak ada masalah ya. Lanjut ke 31 Desember. Ini mulai penyesuaian. Mulai penyesuaian. Yang penyesuaian A dulu. Silahkan yang penyesuaian A. Iya, Bu. Untuk yang 15A tanggal 31 Desember, penyesuaian persediaan ATK diketahui dari hasil stok opnam terhadap persediaan ATK bahwa masih tersisa ATK senilai 150.000. Pada jurnal akrual jurnalnya adalah beban persediaan pada persediaan 2.350.000. Sedangkan untuk jurnal kasnya no entry. Baik. Mas Bimo langsung diem ya, langsung diem. Kita lihat dulu transaksi yang tadi persediaan ATK di tanggal berapa ya? 2.500.000 tadi ya. Di tanggal 9 April. Mas coba ke atas dulu, Mas. Di tanggal 9 April tadi. Nah, di tanggal 9 April kita mencatat persediaan itu, belanja ATK itu sebagai beban barang dan jasa. Sebesar 2.500.000. Kalau Mbak Miska mencatatnya sebagai apa di situ? Yang tanggal 9 ya, Bu? Karena ada kaitannya jurnalnya dengan jurnal itu. Sebentar, Bu.
barang dan jasa, Bu. Nah, sama ya. Sama dengan Mas Bimo berarti. Sama dengan yang kita kerjakan bareng. Ini tadi yang ngerjain Mbak Citra, kalau nggak salah. Nah, kalau di awalnya diakui sebagai beban, berarti di akhir justru kita menghitung berapa yang belum menjadi beban. Berarti berapa yang masih ada di dalam persediaan. Dan di situ di 15A dikatakan persediaan ATK diketahui dari hasil stock of name terhadap persediaan ATK bahwa masih tersisa ATK 150. Jadi justru kita memunculkan persediaan, balik ke bawah Mas. Nah, makanya jurnal Mas Bimo tadi katanya langsung persediaan gitu ya. Persediaan sebesar 150. Nah, bebannya menggunakan akun yang sama, Mas. Tadi di atas menggunakan akun beban barang dan jasa. Itu atas, nah itu. Ini hati-hati nanti teman-teman harus konsisten ya menggunakan akunnya. Makanya saya sarankan udah menggunakan beban barang dan jasa aja. Seperti yang ada di dalam laporan keuangan gitu ya. Oke, berikutnya. Untuk 15B, silahkan lanjut. Baik Bu, untuk yang B, sewa mesin proyek yang dipakai SKPD Tentram. Untuk jurnalnya, indikasi itu no entry. Untuk yang di aktual itu sewa dibayar di muka pada beban barang dan jasa Bu. Itu sejumlah 27 juta. Untuk perhitungannya sendiri, karena yang di awal sudah terpakai 3 bulan, jadi yang di sini kita ngitungnya untuk yang bulan sisanya Bu, 9 bulan per 12 dikali Coba pakai rumus 3. Mas Bimo, coba pakai rumus 9/12 ya. Di situ 9/12 dikalikan 36. Oke, hasilnya adalah, ya silakan Mbak Miska, 27. Oke. Jadi di sini beban dibayar di muka sama ya Mas, tadi sewa dibayar di muka sama aja. Berikutnya, untuk yang 15C, penyusutan dan amortisasi, ini ada 3 ya. Jadi, tapi kalau mau digabung boleh. Untuk penyusutannya digabung silahkan seperti yang di neraca, nanti amortisasinya. Jadi di sini ada 2 jurnal yang harus dibuat. Lanjutan dari setelah Mas Faiz. Untuk ininya, jurnal akrualnya itu beban penyusutan kendaraan dinas pada akumulasi penyusutan kendaraan dinas itu 50 juta. Itu dilihat dari soal tadi. Ini mau dipisah Mas, apa digabung? Kenapa Bu? Di jurnalnya mau dipisah atau digabung? Kan ada peralatan dan mesin, kemudian ada gedung dan bangunan ya? Iya, pisah aja Bu, biar kelihatan. Pisah Mas Bimo. Itu 50 jutanya dari soal yang tanggal 9 September, dari 250 juta dibagi 5 tahun. Ini juga saya jadi bingung nih Bu. Di waktu Aptempus kan ada yang per semester sama per tahun dibaginya Bu. Itu cara bedanya gimana ya Bu? Ini di sini ada di atas masih catatan kebijakan akuntansi menyebutkan bahwa penyusutan dan amortisasi dilakukan tahunan. Di soal atas di keterangan. Dan nilai residu aset sama dengan 0. Karena kalau di Pemda kan tergantung peraturan daerahnya ya. Tergantung kebijakan akuntansinya, makanya di situ langsung di-state bahwa kita tahunan aja untuk mempermudah tahunan dan tanpa nilai residu. Seperti itu. Gitu Isan? Oh baik Bu, mungkin kelewat bacanya. Selanjutnya itu. Itu berapa angkanya? Sama Bimo belum ditulis tuh. Oh 50 juta Bu. Tadi dari 250 dibagi 5 ya? Iya. Terus apa lagi?
Selanjutnya itu beban penyusutan gedung dan bangunan pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan. Itu kan angkanya di neraca itu 5 miliar dengan umur ekonomis 25 tahun. Berarti tinggal dibagi sama 25, hasilnya itu 200 juta, Bu. Oke, 200 juta. Jadi kalau ada yang zonanya digabung, langsung beban penyusutan pada akumulasi penyusutan aset tetap sebesar 250 juga tidak masalah gitu ya. Jadi zonalnya digabung. Asal dikasih hitungan 250 itu terdiri dari peralatan dan mesin, kemudian gedung dan bangunan gitu ya. Kalau ada yang digabung silahkan. Masih ada satu lagi Mas Isan. Iya, Amortisasi. Bu, satu lagi. Yang terakhir itu beban amortisasi ATB pada akumulasi amortisasi ATB. Berapa? Itu umur ekonomisnya 4 tahun dari 250 juta, berarti 62.500.000, Bu. 62.500.000 itu dari 250 juta dibagi berapa? Dibagi 4 ya? 4, Bu. Baik. Ada 3 jurnal untuk yang C. Satu lagi untuk 15D. Nah, untuk 15D itu jurnal kasnya no entry, terus jurnal akrualnya itu beban barang dan jasa di debit sebesar 2.500.000. Terus utang belanja barang dan jasa itu pada kredit sebesar 2.500.000. Maaf, utang belanja. Ya, kalau itu saya masih tidak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan utang beban atau utang belanja tetap tidak masalah gitu ya. Boleh kalau itu silahkan aja. Nah, ini jurnal untuk soal yang pertama, gitu. Yang pertama saya berikan ke Anda untuk siklus akuntansi. Mas Bima coba dicek Mas debit kreditnya balance enggak? Di sum aja. Kita cek, siapa tahu ada yang salah ketik tadi. Ya, di sum ke atas semuanya. Sudah ya, ya di copy ke situ lagi. Copy aja dari yang tadi bisa kok. Baik, sudah balance ya. Kalau untuk jurnalnya sudah balance. Ini pertama Anda diminta untuk membuat jurnal anggaran dan transaksi. Sudah kita buat semua. Sebelum kita lanjutkan untuk mengerjakan perintah berikutnya, yaitu neraca saldo. Neraca saldo sudah kita bahas untuk formatnya di TM2, gitu ya, di pertemuan kedua. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Ini siapa Tadi ya? kan di yang tanggal 1 Agustus tuh ada keterangan bahwasannya mobilnya tuh direklasifikasi jadi aset lainnya. Tapi di soal itu nggak ada keterangan bahwasannya aset itu dihapus. Nah, apakah aset itu harus dihitung penyusutan juga, Bu? Untuk aset lainnya ya? Ya, apakah perlu dilakukan penyusutan juga di penyesuaian atau enggak, Bu? Ini kan sebenarnya asetnya sudah tidak dipakai ya. Sudah tidak dipakai. Itu tidak usah disusutkan sampai menunggu nanti dihapuskan saja. Barangnya udah rusak sebenarnya ya.
barangnya sudah rusak itu. Kalau tidak ada penjelasan, tidak usah, nggak apa-apa. Gitu ya. Karena Anda mungkin ingat di Akompus bahwa untuk aset lainnya ini yang berasal dari barang yang rusak tadi, ya itu sudah tidak dilakukan penyusutan sih. Gitu ya. Gitu, Mas. Kamu bikin penyusutannya ya? Iya Bu, saya bikin karena kan nggak ada keterangan dihapus, berarti kan kemungkinan itu. Kalau sebenarnya kalau dari tujuan pada saat kami menyiapkan soal ini sih aset tetap lainnya ya itu tidak dilakukan penyusutan karena sebenarnya asetnya sendiri itu sudah tidak digunakan lagi, tinggal menunggu SK penghapusan saja. Nanti kita coba cek kembali ya, seingat saya sih di Akompus dulu ada statement bahwa itu tidak perlu disusutkan yang berasal dari barang yang rusak. Atau mungkin Mas Iqbal ingat itu dulu? Sudah agak lupa Bu. Sudah lalu. Baik, sementara ini tidak kita susutkan dulu ya Mas ya, tidak kita susutkan dulu ya. Nanti saya coba juga cek kembali, gitu ya. Tidak kita susutkan dulu untuk aset lainnya. Ini harusnya soalnya kurang ya, ini harusnya dihapus saja gitu ya, harusnya dihapus saja. Tapi ya udah biarkanlah nanti muncul aset lainnya, gitu ya. Baik, ini untuk ada pertanyaan lagi selain yang Mas Iqbal tadi. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke neraca saldo. Yang kita buat neraca saldo itu jurnal kas atau jurnal akrual, Saudara? Bisa dua-duanya gitu ya, tapi digabungkan semua akunnya seperti itu. Cuma kalau misalnya mau bingung ya sebenarnya sih itu bisa dipisah jadi dua karena akun-akunnya memang berbeda ya, ada belanja, ada beban gitu ya. Kalau mau digabung juga bisa. Kita coba cek ini deh untuk yang TM2 dulu. Mas Bima coba di Kosif, aku mau coba share screen dulu ya TM2. Kita coba mengingat kembali dulu. Kalau jurnalnya itu sudah kita bahas, kemudian kita coba mengingat kembali untuk slide di TM2. Kalau nggak salah sih TM2 ya. Sebentar, ini yang sudah saya tambahin atau belum? Sudah. Saya cek dulu ya, saya belum share ke Anda. Baik, saya share dulu untuk TM2. Nah, ini coba kita lihat dulu untuk LRA-nya. LRA-nya tentunya adalah nanti terdiri dari pendapatan, kemudian belanja gitu ya. Dan di sini tadi langsung kita bagi dua saja, belanja pegawai, kemudian belanja barang dan jasa supaya lebih mudah seperti itu. Kemudian untuk ini untuk LO-nya. LO-nya nanti Anda coba ingat kembali bahwa di sini ada pendapatan, ada beban. Gitu ya. Kemudian ini untuk neracanya sih semua ya. Jadi di sini ada aset lancar, ada aset tetap gitu ya, ada aset tetap, kemudian aset lainnya. Seperti itu. Nah, untuk ini untuk LPE-nya, ekuitas awal ini nanti juga dimintakan ya, LPE diminta juga, nanti sambil dilihat kembali. Saya tidak menyampaikan ke Anda untuk neraca saldonya saya sampaikan di pertemuan keberapa ya, Saudara? Di slide yang keberapa ya? Yang di sini atau malah di keempat? Mungkin ada yang ingat? Ternyata di TM2 adanya laporannya untuk neraca saldonya kayaknya saya sampaikan ke Anda ya. Di T4 atau di mana, Saudara? Ternyata tidak ada di sini.
Coba ini saya stop dulu. Coba Anda juga sambil ngecek di pertemuan keberapa, saya coba ke-4. Ini. Saya langsung jurnal di sini. Di sini ya. Ya udah saya buka ini ya langsung aja. Saya buka untuk Permendagri-nya langsung saja. Untuk 77. Neraca saldo ada di ini Bu, di TM3. Oh, di TM3. Oke, lebih mudah buka TM3 kayaknya. Saya buka TM3 kalau gitu. Tapi dia cuma format tabel kosongan gitu Bu, sama ada nama neraca saldonya. Ini ya TM3 ya. Di slide ke-34. Slide ke-34. Jauh ya. Oh ya ini. Nah, nanti Anda coba, kebetulan di soal ini tidak diminta Anda untuk membuat neraca buku besarnya tidak diminta, jadi langsung dari jurnal langsung ke neraca saldonya. Jadi Anda siapkan ini saja langsung ke neraca saldo. Penyesuaiannya berarti nanti Anda masukkan penyesuaian seperti biasa gitu ya, seperti biasa. Baru nanti akan muncul neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kira-kira ada 6 kolom debit kredit yang harus Anda siapkan. Seperti itu. Coba Anda semuanya ini mengerjakan menggunakan Excel atau ada yang pakai tangan? Saya pakai Excel, Bu. Nah, coba disiapkan dulu saja. Kalau bisa link-link saja ya, misalnya gini. Mas Bimo bisa share punyamu? Bisa Bu, bentar Bu. Neraca saldo saya juga masih kosongan kok ya. Atau saya tunjukkan punya saya aja deh Mas. Nih. Sebentar, saya share punya saya aja. Excel Baik, saya ya. Nah, neraca saldonya kira-kira Anda buat seperti ini. Jadi ada apa? Ada sebelum penyesuaian, berarti yang semuanya tadi kecuali yang bawah penyesuaian, kemudian penyesuaiannya nanti dimasukkan, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ininya sih saya kayaknya ngetik manual apa? Ini saya ketik manual ya, tapi Anda kalau mau di-link-kan dari jurnal juga bisa. Tapi ini saya ketik secara manual. Gitu. Ini juga saya masih kosong ya. Jadi mungkin saya kasih waktu dulu untuk Anda berlatih membuat neraca saldonya dulu. Silahkan. Karena kita lewatin untuk buku besar, berarti Anda langsung menghitung dari jurnal, seperti yang dulu kita kerjakan di Akompus gitu ya. Karena kalau kita mulai dari buku besar, nanti waktunya nggak cukup ya. Silahkan dicoret-coret dulu. Saya stop ini. Kira-kira Anda bikinnya seperti inilah. Nanti kalau sudah ada yang selesai, bisa di-share. Kita coba buat dulu. Ada yang sudah? Kalau ada yang sudah bisa langsung di-share. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Ada yang sudah? Silakan.
Saya sudah, Bu, tapi nggak tahu sih Bu, benar apa salah. Boleh Iqbal, coba di-share. Paling kau beda di akumulasi tadi. Kan kau tadi sambil mengamati yang kita bahas juga, udah disesuaikan belum? Udah Bu, baru diedit. Oh, udah diedit kan ya? Boleh coba. Nanti kalau ada koreksi, silahkan ini ya, ini yang di-share. Apa? Di-share sama Iqbal. Aduh, kecil banget Iqbal. Udah kelihatan belum? Kelihatan sih, udah kelihatan. Tapi bisa digedein dikit nggak? Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Sudah, cuman agak kecil aja. Bisa nggak agak digedein dikit? Kok hilang lagi, Mas? Saya share screen ulang, Bu. Oke. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Bisa dijelaskan, Mas? Silakan. Dari mana angka-angka itu? Oke. Jadi pertama di sini kan untuk kas di bendahara penerimaan itu 0. Terus untuk kas di bendahara pengeluaran itu saya dapat 22 juta ini. Saya lihat dari jurnal. Pertama ada jurnal H7 itu dari kas di bendahara pengeluaran awalnya sebesar 25 juta. Terus diterima lagi kas di bendahara pengeluaran dari UP sebesar 25 juta. Terus di transaksi ketiga itu kas di bendahara pengeluarannya berkurang 25 juta sebagai pembayaran utang PPh dan PPN. Kemudian kas di bendahara pengeluarannya berkurang 3 juta, yaitu Rp500.000 dari belanja barang dan jasa pada 26 Februari, dan berkurang lagi 2,5 juta rupiah dari belanja barang dan jasa pada tanggal 9 April. Jadi totalnya itu 22 juta. Ini lanjut semuanya, Bu. Ya. Terus kalau untuk piutang pajak dan piutang retribusi ini tidak ada atau 0. Selanjutnya persediaan ini debit 150.000 dari tadi di penyesuaian ada stock of name, itu ditemukan bahwasanya ada persediaan yang tersisa 150.000. Terus ini beban dibayar di muka 27 juta rupiah di debit. Ini dari penyesuaian tadi, penyesuaian yang poin B yang tentang sewa apa tadi ya? Tentang sewa mesin proyek yang dipakai SKPD Tentram. Tadi total sewanya sisa 9 bulan lagi, jadi sisanya 27 juta rupiah. Kalau untuk gedung dan bangunan, di debit 5 miliar, ini diambil dari neraca tahun sebelumnya. Terus untuk peralatan dan mesin, ini 250 juta rupiah. Tadi di jurnal ada pembelian kendaraan dinas senilai 250 juta rupiah. Sebelumnya, di neraca sebelumnya ini, peralatan dan mesin 125 juta rupiah, namun direklasifikasi menjadi aset lainnya dikarenakan pada tanggal 1 Agustus tadi mobilnya rusak karena kecelakaan. Sehingga untuk peralatan dan mesin setelah penyesuaian itu menjadi 250 juta rupiah. Tadi untuk akumulasi penyusutan langsung saya gabung, jadi akumulasi penyusutan aset tetap. Untuk yang pertama tadi sesuai di neraca, yaitu ada 850 juta. Nah, 50 jutanya ini saya kurangi karena 50 juta ini saya masukkan ke akumulasi penyusutan karena yang 50 jutanya tadi itu untuk di jurnal tanggal 1 Agustus di akumulasi penyusutan aset tetap cuman di debit, sehingga 850 juta dikurang 50 juta hasilnya 800 juta. Kemudian ada penyesuaian dari tadi poin C, penyesuaian terhadap aset tetap sebesar totalnya 250 juta
Yang 200 jutanya itu dari gedung dan bangunan, dan yang 50 jutanya dari kendaraan dinas. Jadi total akumulasi penyusutan aset tetap setelah penyesuaian itu 1.050 juta rupiah. Kemudian untuk aset tak berwujud 250 juta ini dari neraca tahun sebelumnya. Kemudian untuk amortisasinya itu sebesar 62.500.000. Kemudian ada penyesuaian 60.500.000 dan setelah penyesuaian menjadi 125 juta rupiah. Kalau untuk aset lainnya sesuai di jurnal tanggal 1 Agustus itu sebesar 75 juta. Ini mobil yang tadi kecelakaan dan tidak bisa dipakai lagi. Terus untuk akumulasi penyusutan aset lainnya, tadinya ada nominalnya, cuman setelah tadi kita bahas bareng-bareng, ternyata kesepakatannya ini ya Bu, tidak perlu ada akumulasi penyusutan aset lainnya. Tadi akumulasinya sudah dihapuskan ya? Karena ya sudah, makanya jadi 0. Ya, kita mengakui sebesar nilai bukunya saja. Ya, terus untuk utang PPN dan PPH ini udah dibayar jadi 0. Terus untuk utang beban dan barang dan jasa ini sesuai dengan penyesuaian poin D tadi sebesar 2.500.000 di kredit. Maka setelah penyesuaian menjadi 2.500.000. Untuk ekuitas tidak ada perubahan sama kayak neraca sebelumnya. Untuk RKPPKD sebesar 431 juta rupiah. Ini saya tambahkan dari jurnal yang ada RKPPKD-nya. Tadi ada 25 juta, terus 215 juta, kemudian ada debit 80 juta, terus ada debit 15 juta, ada kredit 250 dan kredit 36 juta rupiah. Itu saya total hasilnya di kredit 431 juta rupiah. Kemudian berikutnya ke akun pendapatan pajak LO tadi sebesar 80 juta, ini untuk pajak hotel kalau nggak salah tadi. Terus pendapatan retribusi LO sebesar 15 juta, ini parkir. Terus untuk beban pegawai ada 215 juta tadi untuk belanja gaji pegawai, kemudian ada beban barang dan jasa sebesar 39 juta. Kemudian untuk belanja barang dan jasa ini terdapat penyesuaian sebesar 24.650.000 rupiah. Nah, ini saya dapat dari penyesuaian tadi. Nah, ini ada beban barang dan jasa sebesar 27 juta di kredit. Kemudian ada lagi beban barang dan jasa 2,5 juta di debit. Jadi langsung saya kurangi hasilnya ini. Terus, oh ya sama tadi juga ada beban barang dan jasa yang 150.000. Jadi setelah saya total, hasilnya di kredit 24.650.000 rupiah. Dan setelah penyesuaian menjadi 14.350.000 rupiah. Terus selanjutnya ada beban penyusutan. Ini beban penyusutan tadi sebesar 250 juta rupiah di debit. Kemudian ada beban penyusutan aset lainnya. Ini maksudnya beban penyusutan aset tetap. Terus yang ketiga ada beban amortisasi tadi yang di jurnal penyesuaian sebesar 62.500.000 rupiah. Selanjutnya belanja pegawai 215 juta, terus ada belanja barang dan jasa 39 juta, belanja modal 250 juta, terus ada apropriasi belanja pegawai sebesar 650 juta. Ini yang di awal tadi. Kemudian untuk apropriasi belanja barang dan jasa dan belanja modal ini 0. Ada pendapatan pajak LRA 80 juta dari pajak hotel, kemudian ada pendapatan retribusi LRA sebesar 15 juta dari pajak parkir, kemudian ada estimasi pendapatan pajak daerah 500 juta. Ini sebenarnya tadi di soal diketahuinya cuma estimasi pendapatan aja 500 juta, sama juga kayak tadi apropriasi belanja aja 650 juta. Terus yang terakhir ada estimasi perubahan SAL sebesar 259 juta. Dan jumlahnya ini dan alhamdulillah balance. Alhamdulillah balance ya. Oke, kalau jumlahnya nanti sama-sama kita periksa ya, karena saya juga belum mengerjakan sampai sini gitu ya. Jadi sementara ini balance kita menggunakan punya Iqbal gitu ya.
Yang lain sudah ada selain Iqbal, sama nggak jumlahnya? Ada yang sudah selain Iqbal? Supaya bisa menjadi apa ya, pembanding gitu, jumlahnya sama? Atau belum sama sekali, cuma Iqbal aja yang sudah? Nah, ini masalah hitungan, jadi nanti saya coba koreksi juga yang apa, yang punya saya, karena saya belum sampai di sini untuk membuat kuncinya gitu ya. Nah, untuk ini saya cuma sedikit mengoreksi Mas Iqbal. Lihat susunan di neraca saldo. Susunan di neraca saldo, akun-akunnya itu sudah mengikuti susunan yang ada di dalam laporan keuangan. Jadi kode 1 itu untuk aset, kode 2 itu untuk apa, kewajiban, 3 itu untuk modal gitu. Jadi urutannya sudah seperti itu. Nah, kemudian LRA dulu. Jadi pendapatan LRA dulu, belanja, kemudian baru di bawahnya itu yang pendapatan LO. Seperti itu susunannya. Kalau secara jumlah sih sudah gitu ya, cuma nanti posisinya ini kebalik kayaknya sih. Karena mungkin tadi maksimal ngerjainnya pokoknya akrual dulu semuanya gitu ya. Baru kemudian dikerjakan yang yang kasnya. Tapi kalau kita lihat itu kan kalau di susunan itu pendapatan dan beban itu ada di kode 8 dan 9 kalau saya nggak salah ya. Jadi untuk kode 4 dan 5 itu digunakan untuk pendapatan dan beban dan belanja LRA. Nggak masalah sih, nanti bisa disesuaikan saja. Jadi kalau di sini Mas Iqbal LO-nya dulu. LO-nya dulu baru di LRA. Nanti disesuaikan saja sama-sama gitu ya. Kayaknya kalau hitungannya sih udah benar ya. Kalau hitungannya sudah benar insya Allah. Nah, kalau kita menggunakan, sementara kita gunakan punya Mas Iqbal, nanti kalau ada kesalahan dan teman-teman sudah mengerjakan kok ada kesalahan, nanti bisa kita koreksi kembali angkanya. Cuma susunannya tadi yang saya sampaikan menggunakan urutan kode akun gitu ya. Karena ini nanti supaya mempermudah kita di dalam membuat laporan keuangannya. Gitu. Nah, setelah ketemu, jadi yang nanti yang akan kita gunakan adalah yang paling akhir gitu ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Baik, pertama di sini Anda diminta untuk menyusun LRA terlebih dahulu. Ada yang sudah menyusun? Mas Iqbal ini ya disimpan ya. Oh, Mas Iqbal sudah, luar biasa. Baik, ini punya Mas Iqbal LRA-nya. Ada yang mau menjelaskan selain Mas Iqbal? Ganti yang jelasinya. Tadi terakhir sampai mana? Terakhir sampai mana tadi? Dilanjut yang tadi terakhir. Sampai nomor absen berapa tadi? Tadi terakhir prima, Bu. Prima, oke. Selanjutnya. Untung Justina jeli ya, saya nggak hafal. Soalnya di saya nggak muncul semua kadang. Setelah prima itu sambil saya lihat portal deh. Kayaknya udah bersensi semua deh di portal. Sekilas tadi saya lihat sudah. Oh masih. Padre Pio belum bersensi. Halo, masih bersama kita nggak? Padre Pio masih bersama kita? Kamu lupa bersensi apa gimana? Karena sedang tidak di kelas, badannya tidak di kelas maksudnya ya. Sedang ngambil data. Ini banyak yang belum dapat data. Halo Padre Pio masih bersama kita? Satu orang yang belum bersensi. Baik, siapa tadi kelanjutan prima? Naufal, Bu, tapi Naufal masih ke toilet, Bu. Itu izin di chat, Bu. Oh, baik. Selanjutnya saja kalau gitu. Naufal nanti Padre Pio juga tidak bisa kayaknya dia lagi ngambil data. Tapi diingetin suruh persensi dulu ya, Mbak ya. Mbak Putri berarti. Mbak Putri silakan, Mbak. Maaf, Ibu, ini saya joinnya melalui HP. Karena laptopnya tadi ada gangguan. Apa tuh? Updating, kalau pakai Bu, punya Windows-nya. si ini saja, pakai punya Iqbal, bisa kau jelaskan? Baik, Ibu. Ibu, filenya tapi ada di
laptop, Bu. Sebentar, Terus? Ibu, saya tunggu update-nya dulu. Oke, kita lewatin dulu deh. Tadi yang kelewat siapa? Noval. Noval sudah kembali belum? Noval sudah kembali belum? Halo Noval? Belum? Oh, Noval belum. Berarti kalau Putri belum siap, kita akan setelah Putri. Rebecca? Rebecca sudah bisa? Hadir, Bu. Ya. Pakai punya Mas Iqbal atau pakai punyamu sendiri? Saya Zoom-nya dari HP, Bu. Saya pakai punya Mas Iqbal aja. Kenapa kamu jadi manggilnya ikut-ikutan Mas Iqbal? Oh ya, Bu. Punya Iqbal aja, Bu. Iya, silakan. Untuk LRA sendiri, untuk setiap nilai-nilai realisasinya didapetin dari jurnal kas, kayak yang tadi Ibu bilang. Terus untuk jumlah pendapatan di sini ada 500 juta, itu didapetin dari soal di jurnal itu yang, sebentar Bu, yang pertama kali, yang di tanggal 1 Januari itu, yang ditetapkan estimasi pendapatan SKPD Tentram itu 500 juta untuk pendapatan dan belanjanya 650 juta. Lalu untuk pendapatan pajak didapetin dari jurnal kas. Boleh ini nggak, Bal, ke jurnal? Nah, itu ada pendapatan pajak 80 juta. Jadi dimasukin ke realisasi. Lalu untuk pendapatan retribusi sendiri, yang di tanggal 3 Juli 15 juta. Lanjut, Bal, ke LRA lagi. Nah, kalau dijumlahkan jadinya 95 juta. Berarti realisasi dari pendapatan untuk sampai 31 Desember 2018 di LRA sebesar 19%. Lalu sekali ya, 19%. Oke. Iya, Bu. Untuk belanjanya sendiri, dari belanja pegawai, kita ambil juga dari jurnal. Nah, ini yang sebenarnya, sorry saya interupsi. Sebenarnya kalau Anda sudah membuat neraca saldo, nggak usah lihat jurnal lagi. Karena Iqbal tadi kan sudah bikin neraca saldo, LRA-nya tinggal lihat dari neraca saldo kolom belanja pegawai. Pasti sudah ada kan, Iqbal? Coba, belanja pegawai. Bukan beban. Iya, Bu. Sudah langsung ambil dari situ. Oke, berarti diambil dari neraca saldo, belanja pegawainya 215 juta. Ke ini, Bal, ke LRA. Lalu untuk belanja barang dan jasa juga ada di neraca saldo, belanja modal juga ada di neraca saldo. Lalu untuk seluruh akumulasi dari belanja yaitu 504 juta. Realisasinya sebesar 77,54%. Nah, berarti dari sini bisa disimpulkan bahwa ini anggarannya adalah defisit. Karena lebih besar belanja daripada pendapatan. Belanja barang dan jasanya 39 itu yang mana ya? Gimana, Bu? Untuk 39 itu dari mana angkanya? 39. Belanja barang dan jasa 39. Coba cek di jurnalnya Mas Iqbal. Itu yang belanja barang dan jasa ini 39 juta, dari yang pertama itu 36 juta di jurnal E60, berarti ini di LS sewa sewa mesin itu 36 juta. Terus yang 3 jutanya itu
2.500.000-nya dari belanja barang dan jasa untuk ATK 2.500.000, 500-nya dari belanja barang dan jasa untuk makan dan minum rapat, Bu. 500.000. Oke. Jadi ada 3 ya? Iya, Dari 3. konsumsi, ATK, sama sewa ya? Ya, Baik. jadi 39 juta totalnya. Baik, totalnya 39, kemudian di sini total belanja 504, 77%, dan surplus defisitnya 409. Defisit ini ya, defisit 409. Ini sih kecil banget memang untuk realisasi pendapatannya ya. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga soal gitu ya. Baik, ini untuk kita ketemu defisit 409 untuk LRA. Kita lanjut ke LO sekarang. LO Noval sudah kembali belum? Halo Noval. Sudah kembali belum? Iya, belum bersuara dia. Terus tadi yang kelewat setelah Noval, Pedro itu nggak bisa. Rebecca? Putri sudah bisa belum ininya laptopnya? Sudah, Ibu. Baik, kau coba kerjakan yang LO. Pakai punyamu sendiri apa pakai punya Iqbal sekalian? Mungkin yang Iqbal aja, Bu, karena kebetulan totalnya sama, Bu. Oh ya, oke. Jadi untuk yang LO ini berarti diambil dari jurnal akrual. Ada pendapatan asli daerah. Dari pendapatan pajak daerah tadi ada pajak hotel sebanyak 80 juta. Lalu ada pendapatan retribusinya tempat khusus parkir. Tadi ada 15 juta sehingga jumlah pendapatannya jadi 95 juta. Lalu untuk beban, tadi ada beban pegawai sebesar 215 juta, beban persediaan 2.350.000. Oh, Ibu beda, beban barang dan jasa langsung di total 14.350.000, beban penyusutan aset tetap ada tadi itu kendaraan dinas, gedung bangunan, totalnya 250 juta. Lalu beban penyusutan tidak ada, beban amortisasi ada 62.500.000. Sehingga totalnya ada 541.850.000. Yang artinya defisit sebesar 446.850.000. Sedikit berbeda dengan yang apa? Yang LRA ya. Bedanya di mana sama LRA tadi kalau kita lihat? LRA tadi kan 409 ya. LRA-nya 409, sementara untuk LO-nya 446. Aduh, ini kenapa saya banyak banget yang dibuka, saya tutup dulu deh slide-nya. 44 berapa Mas Iqbal? Coba ke bawah dikit, saya nggak kelihatan di saya. Di sini adalah 446.850. Ada selisih berapa coba Mas Iqbal, dihitung di ini aja lah di kolom, nah sembarang Mas itu. Dibanding dengan LRA. Ada 37.850. Kalau kita lihat bedanya di mana itu? Barang dan jasanya tadi
LPE, silahkan selanjutnya. Noval sudah kembali? Lama banget Noval ke kamar mandi. Noval sudah kembali? Belum kembali, Justina? Di Zoom masih ada, Bu. Kenapa? Iya, di Zoom masih ada, cuma dipanggil-panggil nggak nyaut ya. Ya sudah, kita lanjutkan saja. Barangkali dia ke kamar mandinya memang butuh waktu lama. Tadi Putri, Rebecca sudah, sekarang Riki. Riki sudah belum tadi ya? Kok saya sepertinya sudah mendengar suara Riki tadi. Oke, Riki lanjut untuk ekuitas awalnya. Oke, Bu. Tapi sesuai urutan Rosalina seharusnya, Bu. Rosalina belum? Iya. Putri, Rebecca, Riki di saya. Riki dulu baru Rosalina. Masa beda absen kita. Riki dulu baru Rosalina. Oke. Malah enakan kau dulu, masih malah LPE gitu ya. Ya, silakan Riki. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Ternyata saya yang duluan. Oke, Bu. Saya sebenarnya sudah buat, Bu. Cuman beda, Bu. Ternyata ada ini salah di jurnalnya juga. Jadi mungkin saya coba menjelaskan punya Iqbal saja ya, Bu. Tadi kau nggak sesuaikan jurnalnya pas kita bahas? Saya menyimak dulu, Bu. Coba lihat alurnya dulu, baru nanti belakangan disesuaikan. Oke, tapi punya Iqbal juga belum tentu benar loh ya, Iqbal ya. Iya, Bu. Benar. Belum tentu benar. Tapi balance lah ya, balance lah benar. Nanti kalau saya sudah ngerjain sampai akhir, saya share di WA saja gitu ya. Saya belum sempat ngerjain sampai yang belakang. Oke, silahkan. Oke, Bu. Mungkin dari yang ini di LP itu pertama ada ekuitas awal tahun. Ini bisa dilihat di soal di awal itu kan ada saldo per 1 Januari 2018. Di situ tertera 4.462.500. Terus yang surplus defisit LO itu boleh dilihat di surplus defisit LO yang di sini 446.850.000. Nah, yang di saya, Bu, itu malah defisit 448.850.000 karena ada perbedaan di jurnal tadi, cuman saya belum sempat sesuaiin. Terus yang RK PPKD itu yang 431 juta itu yang dari mana aja tadi ya? Itu ada di tanggal 16, di tanggal 16 Januari, tanggal 1 Februari, tanggal 11 Juni, tanggal 4 Juli, tanggal 9 September, sama tanggal 1 Oktober. Dan itu jumlahnya udah sama punya Iqbal. RKPPKD-nya minus 431 juta. Dan ekuitas akhirnya itu kalau ikut punya Iqbal itu 4.446.650.000. Memang kalau di saya beda karena itu, Bu, di surplus defisit LO-nya itu yang beda. Ya, nanti coba sambil disesuaikan punyamu ya, Mas, jurnal-jurnalnya ya. Ya, siap. Sementara tadi kita pakai punya Iqbal dulu, jadi ekuitas akhir tahunnya adalah 4.446.650.000 rupiah. Gitu ini yang akan kita bawa ke neraca. Nah, terakhir laporannya adalah laporan neraca, berarti sekarang siapa? Rosalina? Ya, Bu. Sama nggak Mbak punyamu? Udah sampai sini belum bikinnya? Belum sama ya, Bu. Belum bikin lah. Setelah Rosalina udah bikin belum? Biar bisa sambil ngoreksi punya Iqbal, misalnya Iqbal salah gitu ya. Sylvia sudah? Saya belum sampai neraca, Bu. Justina sudah? Justina sudah sampai laporan keuangannya belum? Sudah, Bu. Oke.
Berarti neracanya kita lempar ke Justina aja dulu ya. Kalau Bimo janganlah. Tadi dia udah banyak ngetik-ngetik kayak Iqbal. Tapi Iqbal tadi 2 kali ya Iqbal ya. Udah suruh ngomong, suruh ngetik pula gitu ya. Oke Justina silakan coba neracanya sambil dicocokin sama punyamu. Tapi kalau saya ditulis tangan Bu, jadinya. Oh nggak apa-apa. Oh iya. Untuk aset lancarnya itu di kas di bendera penerimaan tidak ada karena tadi udah disetor ke kas daerah. Lalu yang di kas di bendera pengeluaran 22 juta diambil dari neraca saldo. Kemudian piutang pajak daerah 0 karena tadi udah disetor juga. Piutang retribusi daerah tidak ada juga. Lalu untuk persediaan yang tadi sudah disesuaikan di neraca saldo tadi 150.000. Kemudian beban dibayar di muka sebesar kalau di saya sewa dibayar di muka Bu. Jadi 27 juta karena tadi sudah disesuaikan. Kemudian di total hasilnya 49.150.000. Kemudian untuk aset tetapnya tanahnya tidak ada karena di neraca saldo awal juga tidak ada. Kemudian di gedung dan bangunan tadi di awal 5 miliar. Kemudian peralatan dan mesin tadi beli saat tahun anggaran berjalan sebesar 250 juta. Kemudian akumulasinya di total dari akumulasi penyusutan tetap di gedung bangunan dan juga peralatan mesin tadi 1 miliar dan 50 juta. Totalnya adalah 101 miliar 50 juta. Kemudian di total totalnya adalah 4 miliar 200 juta. Kemudian aset lainnya aset atribut tadi itu di awal di neraca saldo awal tadi sebesar 250 juta. Kemudian amortisasinya sebesar 125 juta. Tadi di aset lainnya karena ada kerusakan, karena kecelakaan tadi jadinya 75 juta dari nilai book value-nya. Kemudian karena tadi tidak ada penyusutan di aset lainnya jadi 0. Kemudian total aset lainnya sebesar 200 juta. Untuk total aset keseluruhan aset dan aset lainnya, kalau di total 4 miliar 449 juta 150.000. Kemudian untuk kewajibannya, karena tadi sudah disetor untuk utang PPh dan PPN-nya, jadinya 0. Kemudian untuk beban utang beban dan jasa di zona penyesuaiannya sebesar 2.500.000. Kemudian totalnya adalah kewajibannya 2.500.000. Untuk ekuitasnya tadi di awal ada saldo sebesar 4.462.500.000. Untuk surplus defisit EO di laporan operasionalnya sebesar 446.850 juta. Kemudian di RK PPKD tadi di LPE karena saldo normalnya ada di kredit jadinya positif 431 juta. Kemudian di total aset dan total ekuitas saya dengan total kewajibannya sebesar 4.449.150.000 balance dengan total asetnya tadi. Itu Bu. Baik, jadi di sini total aset dan total ekuitas serta kewajiban sudah balance sejumlah 4.449.150.000 seperti itu ya. Tuh, jadi insya Allah ini jumlahnya sudah benar lah ya, karena tadi Iqbal juga sudah menyesuaikan jurnalnya dan menghilangkan untuk akumulasi aset lainnya tadi. Jadi ini bisalah kita jadikan sebagai patokan awal untuk teman-teman mengerjakan ya. Ini formatnya Iqbal juga sudah bagus. Hanya satu di sini Iqbal saya pernah menyampaikan pada saat bahas format. Coba ke bawah Iqbal, neraca paling bawah. Nah, di neraca paling bawah di sini waktu itu saya sudah menyampaikan kalau yang di Permendagri memang seperti ini ya, di Permendagri jadi ada ekuitas awal, kemudian ada surplus defisit dan ada RK PPKD gitu kan ya. Kalau kita membuat seperti ini, jadi sebenarnya kayak kita sia-sia membuat LPE, ya nggak sih? Karena jadi di sini dijabarkan lagi, tapi memang ini format yang ada di dalam Permendagri. Jadi saya tidak menyalahkan. Cuma waktu itu saya pernah menyampaikan, Anda kalau mau langsung
menuliskan ekuitas di situ, ekuitas akhirnya juga nggak usah dihapus, Iqbal, biarin aja. Nggak salah, nggak salah. Nggak, biarin aja. Yang punya Iqbal seperti ini memang yang sama persis dengan yang ada di dalam Permendagri, seperti itu. Nanti kalau pada prakteknya tentunya adalah kembali kita melihat SAPD yang dibuat oleh masing-masing daerah. Sambil nanti kalau Anda juga analisis SAPD itu kira-kira di sana laporan keuangannya seperti apa ya? Apakah plek seperti yang ada di Kemendagri ini atau kemudian langsung menyajikan ekuitas akhirnya saja. Gitu ya. Oke, kalau ini Iqbal memang taat azas gitu ya, seperti yang ada di dalam peraturan. Kalau di Pemda itu kadang-kadang masih fleksibel ya. Hari ini pun saya dari pagi habis subuh diskusi tentang UP Pemda gitu ya, karena ternyata tidak ada batasan seperti yang di pusat UP Pemda itu, tergantung perdanya gitu ya. Oke, ini sementara untuk latihan pertama kita. Bisa di-share ke teman-teman kalau berkenan. Nanti tapi kalau nunggu Bang punya saya juga silahkan, saya pikir juga nggak akan jauh berbeda dengan kerjaan Iqbal. Gitu ya. Makasih Mas Iqbal. Nah, untuk berikutnya kita masih silakan kalau ada pertanyaan dulu, kok saya mau langsung ngasih latihan aja ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang masih bingung tadi jurnalnya? Gimana setelah Anda mengalami membuat jurnal sampai laporan keuangan di Akpemda? Lebih simpel nggak dibanding dengan Akpempus? Merasa lebih simpel nggak teman-teman? Lebih simpel yang mana atau sama aja? Lumayan lebih simpel, Bu. Pokoknya ada yang panjang-panjang itu akunnya hilang gitu ya. Belanja yang belum diterima tagihannya dan belanja yang masih harus dibayar itu nggak ada lagi di Akpemda. Itu sih ya. Nah, ini satu soal sudah kita kerjakan, nanti yang belum sesuai jurnalnya disesuaikan dulu, baru Anda silakan lanjut ke laporan keuangannya. Kalau jurnalnya sudah benar sih, insya Allah ke belakangnya sudah benar ya. Sudah benar seperti itu. Nah, untuk berikutnya, Anda kalau lihat di chat sudah ada soal di sana ya. Soal kedua itu. Soal kedua latihan kita. Masih di SKPD. Coba cek benar nggak itu soal SKPD, takutnya saya salah share gitu ya. Yang saya share itu dinas apa ya tadi? Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Mungkin sekarang udah namanya udah beda ya. Sekarang PUPR. PUPR itu apa? Sama ya. Saya takut salah untuk namanya. Abaikan saja lah itu, nggak usah menyesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Pokoknya namanya adalah Pekerjaan Umum dan Perumahan seperti itu. Sudah bisa dibuka, saudara? Ya, Bu, yang SKPD. Ya, dinas apa? Dinas Pekerjaan Umum ya? Ya, Bu. Baik, silahkan coba dikerjakan. Seperti biasa saya tawarkan ke Anda karena Anda mengerjakan dulu. Jadi kita mau lanjut di sini, ayo gitu ya. Anda mau mengerjakan dulu kemudian kita bahas di WA juga boleh. Harapan saya sih hari ini selesai jurnal ya. Jadi Anda nanti mengerjakan laporannya sudah mendekati sama ketika jurnalnya sudah sama gitu. Gimana teman-teman? Silahkan mau di sini, ayo di ke WA juga boleh, terserah. Anda bahas dulu baru nanti kita Anda bahas dulu, Anda kerjakan dulu baru nanti kita bahas. Ini kelas 6 9.
Gimana Justina dan teman-teman yang lainnya? Mau tetap di sini? Boleh di WA, Bu. Yang lain jangan ikut Justina ya, yang lain aja nyawa-nyawanya gimana gitu. Mau di WA aja. Apa Iqbal? Di WA, Bu. Oh Bimo yang jawab. Justina, Bu. Ikut Justina. Baik, kalau Anda mau di WA, kira-kira berapa menit nanti bisa kita bahas, saudara? Jurnalnya dulu lah minimal ya. Kalau laporan keuangan tuh sekali Anda tahu alurnya bisa gitu ya. Berapa lama kira-kira Anda mengerjakan jurnal? Tadi kita bareng-bareng lebih dari 30 menit ya. Yaudah nanti saya tanya deh, kira-kira 30 menit nanti saya tanya, Anda sudah selesai apa belum ya? Kalau sudah nanti bisa kita bahas di sana. Ini sudah boleh keluar kan ya? Justina ya? 7:30, bisa kan ya? Baik, kalau memang teman-teman mau di WA, silahkan nanti kalau soalnya kurang jelas bisa ditanyakan di sana juga ya. Saya tetap di depan laptop kok ya. Saya tetap di depan laptop dan handphone ya. Oke. Kalau gitu saya tutup untuk Zoom-nya, kita lanjutkan kuliah menggunakan WA Group. Baik, terima kasih. Silahkan dilanjut untuk mengerjakannya. CN ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.